Dan kalian tahu nggak apa yang membuat kasus ini benar-benar gila? Penghilangan nyawa terhadap ketiga perempuan ini disiarkan secara live di media sosial. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang sebenarnya berat untuk diceritakan. Tapi menurut gua ini penting banget untuk kita ketahui bersama. Kasus ini terjadi di Argentina, tepatnya itu di Buenos Aires pada September 2025. Ada 3 perempuan yang menjadi korban di sini. Yang pertama itu Morena Verdi, lalu ada Brenda Del Castillo, dan juga ada Lara Morena Guiteres. Untuk Morena dan Brenda, mereka berdua ini sepupuan yang sama-sama berusia 20 tahun. Sedangkan kalau Lara ini baru berusia 15 tahun. Dan kalian tahu nggak apa yang membuat kasus ini benar-benar gila? Penghilangan nyawa terhadap ketiga perempuan ini disiarkan secara live di media sosial. Oke, sekarang kita masuk ke kronologi kasus ini. Pada tanggal 19 September 2025, Morena, Brenda, dan juga Lara dilaporkan hilang. Rekaman CCTV menunjukkan kalau ketiganya itu naik ke mobil Chevrolet putih di sekitar Rotonda La Tablada di La Matanza. Diduga awalnya itu mereka dijanjikan akan dibawa ke sebuah pesta. 5 hari kemudian, pada 25 September 2025, polisi menemukan sesuatu yang sangat mengerikan. Di sebuah rumah di Florencio Varela, daerah pinggiran Buenos Aires, mereka menemukan ketiga korban dikubur di halaman belakang. Dan ini hal yang paling menyakitkan, seluruh kejadian itu didokumentasikan, disiarkan ke grup tertutup dengan 45 orang yang menonton. Pertanyaannya, kenapa ada yang tega melakukan ini, dan juga kenapa ada aja orang yang mau nonton? Menurut penyelidikan polisi, ini bukan kejahatan biasa. Ini terkait dengan dunia gelap perdagangan narkoba. Menurut Menteri Keamanan Buenos Aires, Javier Alonso, pembunuhan ini dilakukan sebagai peringatan karena dugaan pencurian narkoba. Ketiga korban ini diduga sering ke area tertentu di Buenos Aires yang dikuasai oleh geng narkoba. Entah mereka terlibat langsung atau tidak, ini itu masih diselidiki. Tapi yang jelas, apapun yang mereka lakukan, tidak ada yang pantas menerima hukuman seperti ini. Setelah melakukan semua itu, para pelaku membakar mobil yang digunakan untuk mengangkut korban. Mereka mencoba menghilangkan bukti dan mereka pikir bisa lolos dengan cara ini. Nama tersangka yang paling sering disebut adalah Tony Jensen Valverde Victoriano. Dia itu merupakan warga Peru yang berumur 20 tahun. Dikenal dengan julukan Pequeno J atau Little J. Dia diduga sebagai otak yang memerintahkan penyiksaan dan juga pembunuhan ini. Setelah buron selama 6 hari, Pequeno J akhirnya ditangkap polisi anti narkoba Peru atau disingkat Dirandro di Pucusana pada 1 Oktober 2025. Ia itu ditangkap terpisah dari Matias Agustin Osorio yang disebut sebagai tangan kanan. Penangkapan ini hasil kerjasama antara aparat Peru dengan kepolisian Buenos Aires dan juga Interpol. Di Argentina, aparat menangkap beberapa orang lain terkait kasus ini. Dari mereka yang diduga membantu membersihkan TKP sampai menggali lubang atau pozo di halaman belakang rumah. Sampai sekarang, sudah ada lebih dari 9 orang yang ditangkap terkait kasus ini, termasuk seorang wanita yang ditangkap setelah dia memberikan wawancara ke stasiun TV lokal. Iya, dia benar-benar diwawancara di TV dan secara tidak sengaja mengungkapkan keterlibatannya. Oke, sekarang mari kita bicara tentang reaksi masyarakat Argentina. Karena ini bukan cuma soal 3 korban, ini soal masalah yang jauh lebih besar. Pada tanggal 28 September, ribuan orang turun jalan di Buenos Aires. Mereka membawa spanduk, membunyikan drum, dan berteriak menuntut keadilan. Salah satu spanduk yang paling menyentuh bertuliskan, "Hidup kami bukan barang yang bisa dibuang." Dan itu benar, hidup perempuan bukan barang yang bisa dibuang. Tapi kenyataannya di Argentina itu berkata lain. Menurut data dari Casa del Encuentro, sebuah organisasi yang membela hak perempuan, ada 164 perempuan yang dibunuh dalam 8 bulan pertama tahun 2025. Itu artinya hampir setiap hari ada perempuan yang meninggal karena kekerasan di Argentina. Dan ini bukan masalah unik di Argentina, ini adalah masalah global. Di Indonesia sendiri, data kekerasan terhadap perempuan juga terus meningkat setiap tahunnya. Jadi sekarang gue mau nanya ke kalian, apakah kita itu udah cukup peduli? Apakah kita sudah melakukan yang terbaik untuk melindungi perempuan di sekitar kita? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang sangat menyentuh hati, yaitu keluarga korban.
Paula Fabbero, yang mana itu adalah ibu dari Brenda, berbicara ke media dengan mata penuh air mata. Dia itu mengatakan, "Saya ingin semua pelaku berada di balik jeruji besi." Sebagai seorang ibu yang kehilangan anak, apa yang dia rasakan? Rasa sakit, amarah, dan juga kehilangan yang tidak akan pernah bisa sembuh. Lalu ada Antonio Del Castillo, kakek dari Brenda dan juga Morena, terlihat memegang kaos yang menuntut keadilan untuk cucunya. Seorang kakek yang seharusnya melihat cucu-cucunya tumbuh, menikah, punya anak, malah harus mengubur mereka. Dan para ibu dari ketiga korban, mereka semua itu menuntut keadilan. Mereka bilang tidak akan berhenti sampai semua pelaku itu dihukum. Dan di sini gue berharap mereka itu benar-benar mendapat keadilan yang mereka perjuangkan. Ketiga korban dimakamkan pada 27 September, sehari sebelum protes besar terjadi. Ribuan orang datang untuk memberi penghormatan terakhir, tapi tidak ada yang bisa mengembalikan mereka. Oke, sekarang gue mau bicara tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu media sosial. Kasus ini disiarkan secara live di media sosial, di platform yang kita semua gunakan. Platform di mana kita itu berbagi foto makanan, liburan, dan juga momen bahagia. Dan ini bukan kasus yang pertama, ada banyak kejahatan yang didokumentasikan dan dibagikan di media sosial. Kadang oleh pelaku sendiri yang bangga dengan perbuatannya, kadang oleh orang lain yang menonton dan juga merekam. Pertanyaannya adalah di mana tanggung jawab platform media sosial? Apakah mereka sudah melakukan yang terbaik untuk mencegah konten seperti ini? Dan juga apakah algoritma yang mereka buat sudah cukup baik untuk mendeteksi konten kekerasan? Sebenarnya kita itu sebagai pengguna juga memiliki kekuatan. Setiap kali kita nge-report konten berbahaya, kita itu sedang berkontribusi untuk membuat internet menjadi tempat yang lebih aman. Kasus Morena, Brenda, dan juga Lara ini adalah bagian dari masalah yang lebih besar, femisida atau pembunuhan terhadap perempuan karena gender mereka. Di seluruh dunia, perempuan itu menghadapi resiko kekerasan yang lebih tinggi, dari kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, hingga pembunuhan. Dan yang paling menyedihkan, banyak kasus yang tidak dilaporkan, banyak korban yang takut atau tidak percaya terhadap sistem hukum yang akan melindungi mereka. Di Argentina sendiri, gerakan Ni Una Menos, yang artinya tidak satupun lagi, sudah lama memperjuangkan hak perempuan dan menuntut penghentian femisida. Mereka itu turun ke jalanan, membuat kampanye, dan mencoba mengubah sistem. Menurut gua ini penting banget untuk kita semua. Tidak peduli di negara mana kita tinggal, kita semua itu punya tanggung jawab untuk menciptakan masyarakat yang aman bagi perempuan. Itu semua dimulai dari hal yang kecil, dari cara kita bicara tentang perempuan, dari cara kita bereaksi ketika melihat ketidakadilan, dan juga dari cara kita membuat keputusan untuk tidak diam ketika melihat kekerasan. Jadi, apa yang kita bisa pelajari dari tragedi ini? Yang pertama, kita itu perlu lebih aware dengan kekerasan yang terjadi di sekitar kita. Bukan cuma kekerasan fisik yang terlihat, tapi juga kekerasan verbal, psikologis, dan struktural yang kadang tidak terlihat tapi sama merusaknya. Yang kedua, kita itu perlu mendukung korban. Ketika seseorang berbicara tentang kekerasan yang mereka alami, kita itu harus mendukung mereka, bantu mereka menemukan jalan untuk mendapatkan keadilan dan juga pemulihan. Yang ketiga, kita itu perlu menggunakan media sosial dengan bertanggung jawab. Jangan suka nge-share konten kekerasan dan nge-report kalau kalian menemukannya. Sekarang gue akan bikinin rangkuman tentang kasus ini. Seperti yang sudah disebutkan tadi, dalang utamanya itu adalah Little J, yang mana dia itu udah ditangkap di Peru. Ada kerjasama internasional antara polisi Argentina dan juga polisi Peru untuk menangkap para pelaku. Lebih dari 9 orang sudah ditangkap dan penyelidikan masih terus berlanjut. Polisi itu percaya masih ada lebih banyak orang yang terlibat, baik sebagai pelaku langsung maupun sebagai pendukung. Para tersangka saat ini sedang dalam proses interogasi dan akan menghadapi pengadilan. Keluarga korban terus menuntut hukuman maksimal untuk semua pelaku. Oke guys, sekarang kita udah sampai di akhir video. Morena Verdi, Brenda Del Castillo, Lara Morena Guiteres, mari kita ingat nama-nama mereka, bukan sebagai korban, tapi sebagai manusia yang punya kehidupan, punya mimpi, dan juga punya orang yang sangat menyayangi mereka. Dan juga mari kita gunakan cerita tragis ini sebagai pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menciptakan masyarakat yang lebih aman, bahwa kekerasan itu bisa dan harus dihentikan. Thank you banget guys buat kalian yang udah nontonin video gue sampai habis. Don't forget to like and subscribe. Bye!